Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar TVRI yang berbahagia, alhamdulillah kita pada saat ini bersama Al-Ustaz kita dari Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Niksanusin LC.MA. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengingat waktu yang sangat kasih dan kita pada saat ini dalam nuansa penantian Hari Raya Aidil Adha, tentu banyak hal-hal yang terkait dengan yang berhubungan dengan ibadah, yaitu ibadah taqarruban ilallah, yaitu dengan berkorban yang selalu kelaziman dilakukan oleh masyarakat kita. Tentu hal ini menuntut kita semua untuk lebih memahami, paling tidak mengulang-ulang kembali tentang hal ini. Mungkin barangkali ada sebagian pihak yang lupa atau mungkin ada keraguan. Barangkali itu saja dari saya pengantar Dr. Kasmini LC.MA. Kita minta kepada Al-Ustaz kita dari Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Dr. Haji Niksanusin LC.MA. Kepada beliau kita persilakan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah korban ini. Kita persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, yang saya hormati Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau yang telah membuka dialog ini. Kemudian para pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang kelayakan hewan kurban menurut versi Majelis Ulama Indonesia, terutama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Meskipun ini sudah setiap tahun dilakukan, tapi kadang-kadang al-insan yusammal insan li'annahu nisyan. Manusia dikatakan sengaja karena dia pelupa. Karena itu fadzakir, ingatkan terus. Saya sebagai Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau akan menjelaskan sejenak tentang masalah kelayakan hewan kurban menurut Majelis Ulama Indonesia. Ditentukan oleh jenisnya, oleh usianya, dan kondisi fisik yang sehat tanpa cacat. Standar ini bertujuan agar hewan yang dipersembahkan merupakan hewan terbaik dan layak dikonsumsi. Pertama, studi kelayakan hewan untuk dikorbankan itu pertama dalam segi jenisnya, jenis dan usia minimal. Hewan yang layak hanya berasal dari jenis hewan ternak dengan batas usia minimal sebagai berikut. Onta minimal berusia 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Tentu saja onta ini barangkali untuk kasus provinsi yang tidak ada saja. Ya. Yang kedua, sapi atau kerbau dan sejenisnya minimal berusia 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Kemudian domba atau biri-biri kata orang kita berusia 1 tahun atau minimal 6 bulan bagi yang sulit menemukan domba yang berusia 1 tahun. Artinya musinnah. Musinnah itu giginya sudah lepas ya. Ini kalau kita tinjau dalam segi usia dan jenis dan usianya. Kedua, kita lihat dalam segi kondisi fisik. Kondisi fisik artinya bebas daripada cacat.
MUI menekankan bahwa hewan kurban harus sehat dan tidak memiliki cacat yang mengurangi kualitas daging atau kesehatan hewan. Kriteria kelayakannya diantaranya adalah dalam segi mata. Mata hewan yang dikurbankan tidak boleh buta, baik buta sebelah maupun buta keduanya. Kemudian telinga tidak terpotong kecuali potongan kecil sebagai penanda. Itu tidak masalah. Yang ketiga, kaki tidak pincang, tidak mengalami gangguan perjalanan yang parah. Yang keempat, tubuh tidak sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang. Sebab yang dikonsumsi itu adalah daging nanti dan sumsumnya tuh. Yang kelima adalah organ lain, ekor tidak boleh terpotong, tanduk tidak boleh patah, ya. Jika binatangnya binatang bertanduk, tanduknya sudah mulai keluar gitu kan. Kesehatan kulit, tidak memiliki penyakit kulit seperti kudis yang merata. Tapi kalau ada kudis-kudis sedikit mungkin bisa diobati, itu tidak akan merusak. Yang ketiga, dalam segi status kesehatan dan penyakit, terkait munculnya wabah penyakit ternak seperti atrak dan sebagainya, penyakit mulut, MUI mengeluarkan fatwa khusus seperti fatwa nomor 34 tahun 2023 yang mengatur kelayakan hewan ternak untuk dikorbankan. Pertama, sah dengan gejala klinis kategoris ringan, misalnya lepuh ringan atau demam yang tidak menghalangi nafsu makan secara permanen. Kalau sakitnya seperti itu masih bisa anggap kurbannya sah. Yang kedua, status kesehatannya dianggap tidak sah apabila hewan gejala klinis kategoris berat, misalnya lumpuh, sangat kurus, atau mengalami infeksi yang merusak kualitas daging secara signifikan. Nah, sedangkan yang keempat, kriteria tambahan. Ini sebagai ketambahan saja. Syaratnya adalah bukan binatang pemakan najis. Jadi kalau sudah dibiasakan binatang ternak ini makan najis, dia disengajakan memberi makanan dengan makanan najis, ini tidak dibolehkan. Hewan yang sudah lama terkurung dan hanya memakan kotoran tidak layak disembelih sebelum dibersihkan makanannya sebelum waktu tertentu. Kemudian terakhir, kriteria tambahan lagi, yaitu tidak sedang hamil atau tidak sedang menyusui. Sebagian ulama di lingkungan MUI menyarankan untuk menghindari hewan dalam kondisi ini demi menjaga populasi dan kemaslahatannya. Tentu kalau hewan hamil, lebih baik kita tunggu dia melahirkan, ya, daripada kita potong kan rugi saja. Lebih baik kita tunggu. Inilah barangkali ketentuan-ketentuan kelayakan hewan kurban menurut Majelis Ulama Indonesia. Bagi kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa semua, terima kasih atas intensi dan telah mendengarkan apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar TVRI yang berbahagia, bisa disimpulkan tadi dengan kesimpulan yang sederhana bahwa hewan yang disembelih itu ada dilihat dari aspek umur. Dari aspek umur, sebagaimana telah dijelaskan oleh narasumber kita tadi. Kemudian dari aspek fisik, supaya tidak menjadi ibadah yang tertolak, karena ini ibadah menunjukkan keikhlasan bahwa hewan itu mesti sehat, tidak memiliki cacat. Memang dengan waktu yang sangat kasih ini tidak bisa diuraikan secara luas, bisa dimaklumi, ini sudah menjadi kesimpulan umum. Kemudian memang tadi ada sedikit penyampaian dari Ustadz, kalau cacatnya itu hanya cacat yang bersifat tidak berpengaruh secara totalitas, hanya sedikit tadi, itu tidak masalah Ustadz ya, ma'fu anhu. Jadi mala yumkin ataruzuminhu ma'fu anhu, yang tidak bisa dihindarkan. Jadi
Bisa dilihat tadi, kalau memang ada muncul secara spontan ketika akan diadakan korban, memang secara standar pikirnya itu memang harus diganti. Ya. Tidak dibolehkan, karena itu memang pikirnya mundobit. Yang begitu Ustaz ya, tidak dibolehkan. Jadi, barangkali dalam waktu yang singkat ini kami dari Komisi Fatwa yang telah disampaikan oleh Ketua tadi, Ustaz Dr. Haji Sunusin, bisa menjadi pedoman buat kita semua. Kemudian ada sedikit Ustaz, mungkin barangkali bagaimana kalau seandainya yang berkorban itu jauh, umpamanya dia tinggal di Batam, kemudian dia korban di Pekanbaru. Dengan menggunakan media itu kan memang Nabi mengatakan kalau bisa disaksikan. Kira-kira bisa nggak Ustaz kita online-kan yang jauh itu melihat hewannya dia dikorbankan pada tempat di mana dia membeli atau memesankan korban. Barangkali minta komentarnya sedikit, Ustaz. Baik. Tentu kasus korban ini berbeda dengan nikah. Iya. Kalau nikah kan ijab kabul itu kan wajib Di majelis ya. Jadi harus musyahadah, harus berhadapan, tidak boleh. Sebagai ulama tidak boleh mengatakan melakukan sistem online seperti itu. Tapi kalau menghadiri korban kan itu tidak wajib. Menghadiri penyembelihan korban itu kan tidak wajib. Yang wajib itu nawaitunya saja. Ya. Apabila sudah berniatkan untuk berkorban, meskipun disaksi dari jauh saja dilihat, itu tidak jadi masalah. Jadi ini tidak bisa kita kiaskan kepada masalah akad nikah. Ya, boleh saja tidak ada masalah. Ini banyak terjadi nih. Kadang-kadang orang Batam, kita malah kemarin menerima dari Malaysia, ya itu ada 10 ekor. Nah, sapinya dibeli di sini. Dibeli di sini, sapinya bukan kirim Malaysia, beli sini. Tentu orangnya Malaysia sana, dia tidak melihat. Tapi dengan kita miss call, video call kan, dia sudah melihat mana korbannya itu. Ya, setuju, maka dengan itu saja. Kemudian terakhir, selama ini banyak orang yang berkorban itu kalau untuk 7 orang, satu porsi korban itu 7 orang kan. Sebenarnya dari Rasulullah bukan seperti itu. Rasulullah mengatakan ini adalah korbanku dan keluargaku, masuk semua di situ kan. Nah ini sekira kalau mau khusus untuk ibu bapaknya bagus juga, tapi tidak ada salahnya kita ini korbanku dan keluargaku, berarti semuanya dapat. Ya, begitu kira-kira. Kemudian juga ada masuk pertanyaan kepada Komisi Fatwa. Memang sedikit sebelum kita lempar kepada Ketua, ada fatwa dari Mufti Mesir boleh mendistribusikan daging korban itu ke Palestina. Nah, rupanya di daerah kita Pekanbaru juga ada yang dia memang kesepakatannya daging itu dikirim ke luar, ya mungkin ke Afrika, ke Palestina. Namun itu kan Mufti Mesir, nah, belum tentu sama dengan kondisi kita. Maka oleh sebab mungkin secara fikih boleh enggak Ustaz apamanya daging korban itu diberikan kepada di luar daerah kita? Barangkali itu sedikit komentarnya Ustaz. Boleh, terima kasih. Dr. Haji Kasmudin, boleh saja, tidak masalah. Asal terpenuhi yang 3 itu. Yang pertama sepertiganya untuk yang berkorban. Sepertiganya untuk fakir miskin. Sepertiganya untuk warga. Jangankan warga umat Islam yang jauh lagi, seperti Palestina dan sebagainya, tetangga kita yang non-muslim siapa boleh dikasih. Ada. Jadi boleh, tidak ada masalah, didistribusikan setelah di tempat lain, itu tidak ada masalahnya. Asal minum yang ketiga, mesti dapat yang ketiga ini. Termasuk orang kaya pun masih dapat abadi korban ini. Non-muslim pun dapat. Itu kenapa? Karena hubungan antara sesama kita. Silaturahim antara muslim dan hubungan antara sesama kita, sewarga kan. Terakhir, 3 macam atau pertanyaan kita lemparkan kepada Ketua Komisi Fatwa. Yang terakhir, ini kan masalah kupon. Ada yang dapat kupon 4, ada yang dapat kupon 1. Memang ibadah ini memang ada ibadah yang bermakna sosial, yaitu korban. Ada sosial bermakna ibadah, yaitu sedekah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Umpamanya di perumahan itu orangnya pulang, kupon dikasih sama tetangga, ini halal apa tidak gitu kan? Nah, kita minta sedikit komentarnya Ustaz. Baik. Dalam kasus ini misalnya ada tetangga yang pulang, kemudian katanya karena kami tidak di sini, ya ambillah kupon ini. Apabila itu diserahkan kepada kita, tidak ada masalah.
Nah, tidak ada masalah. Yang masalah kebanyakan ini ya, jangan kita upayakan jangan menjual satu bagian pun daripada hewan kurban itu. Baik kulitnya yang terutama kan, kulitnya, ataupun ada orang yang membeli taiknya misalnya, Ya, untuk pupuk kan, tidak perlu jual, dikasihkan saja. Dikasihkan kulitnya, siapa yang mau ambilkan, jangan dijual. Karena tidak ada boleh di situ, kata Nabi kan, fala udahyalah. ya, Siapa yang menjual kulit tidak dianggap dia berkorban. Ini kepada pemirsa semua tolong diperhatikan, kan banyak alasan itu. Kalau gua dibaginya sama orang-orang tak mau, siapa yang mau sudah apa salahnya? ya, Nah, siapa yang mau ambil lah, asal jangan di luar. Tapi katanya kan diambil nanti dibagikan ke fakir miskin, bukan masalah dibagikan duit fakir miskin. Kimat apa korban itu dengan duit itu transaksi itu yang tidak boleh. Apapun namanya. Ya, namanya kan dia bukan jual beli namanya, tapi karena kita kasih kulit, dia kasih duit kan. Kalau kita tidak kasih kulit, mungkinkah dia kasih duit? ya, Tidak mungkin kan? Berarti itu dianggap transaksi juga. ya. Nah, gitu. Barangkali terima kasih kita ucapkan kepada Al-Ustaz kita dari Ketua Komisi Fatwa, Al-Ustaz Dr. Haji Nixon Husin LCMA. Inilah yang mampu kami sampaikan kepada masyarakat Provinsi Riau dari Komisi Fatwa. Dalam konteks ibadah korban ini, kita akan ketemu pada nuansa yang lain. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Kami dari Komisi Fatwa Provinsi Riau, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.